Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Vika Mali Agustin, NIM 23034-21063 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Semarang. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas terkait beberapa model pemahaman yang berkembang di Indonesia. Menurut Kiai Hashim, setidaknya ada 3 model pemahaman Islam yang berkembang di Indonesia. Model yang pertama yaitu model tekstual. Model tekstual merupakan sebuah pemahaman murni atau dalam kata lain agama dipahami dan dikerjakan sesuai bunyi teks yang tertulis secara lafziah atau harfiah. Model yang kedua yaitu model moderat atau kontekstual. Menurut Kiai Hashim, moderat itu istilahnya kita yang membuat sendiri, namun ada dasar hukumnya. Model ini mengakomodir perkembangan keadaan tanpa menggeser prinsip dan mikotnya. Model pemahaman yang ketiga yaitu liberal. Kiai Hashim memberi pandangan dan ilustrasi orang Islam yang dalam menjalankan agama disesuaikan dengan keadaan. Jadi, kesimpulannya, jika model tekstual itu tidak kompromi, jika moderat itu ada kompromi tetapi tetap menekankan pada aspek agamanya, maka liberal adalah pemahaman yang menekankan pada aspek keadaannya. Dari ketiga model pemahaman Islam yang berkembang di Indonesia, maka menurut saya model pemahaman moderat atau kontekstual lebih cocok untuk diaplikasikan di Indonesia sekarang ini. Sekarang, kita akan lebih jauh membahas terkait Islam moderat. Apa itu Islam moderat, ciri-cirinya, kelebihan, serta kekurangannya. Islam moderat adalah pemahaman keagamaan yang diterapkan pada zaman sekarang, ditelaah secara kritis sebagai literasi yang menyesuaikan terlebih dahulu dengan kondisi saat ini. Islam dipahami secara kontekstual harus berorientasi kepada masa kini, sekalipun jauh lebih kompleks ketimbang Islam pada masa lalu. Islam moderat sering digambarkan oleh orang sebagai modernis, progresif, dan reformis. Islam moderat adalah pemahaman Islam yang menyeimbangkan antara keyakinan dan toleransi, sebagaimana mempunyai keyakinan tertentu tetapi tetap mempunyai toleransi yang seimbang terhadap keyakinan yang lain. Islam moderat dengan konsep wasatiyah telah menjadi garis pemisah dua hal yang berseberangan. Kata moderat sendiri merupakan penjabaran Islam yang tidak membenarkan adanya pemikiran radikal dalam agama, serta sebaliknya tidak membenarkan juga upaya mengabaikan kandungan Al-Quran sebagai dasar hukum utama. Hal ini menunjukkan bahwa Islam moderat cenderung toleran serta tidak juga renggang dalam memaknai ajaran Islam. Model pemahaman Islam secara moderat atau kontekstual menjadikan rasio atau akal manusia sebagai alat yang paling dominan dalam memperoleh pengetahuan dan pemahaman atas berbagai ajaran Islam. Karena itu, seluruh teks-teks wahyu harus dibedah secara kontekstual, kritis, logis, dan rasional. Model kontekstualis menurut Harun Nasution dapat diartikan sebagai sebuah manhaj fikir yang memahami agama Islam sebagai organisme yang hidup dan berkembang sesuai dengan denyut nadi perkembangan manusia. Karena itu, di dalam menafsirkan teks-teks suci, mereka menggunakan penafsiran yang kontekstual, substansional, dan non-literal. Karakter yang paling nampak dalam model kontekstual ini meliputi penekanan pada semangat religio etik, bukan pada makna literal sebuah teks. Manhaj yang dikembangkan mereka adalah penafsiran Islam berdasarkan semangat dan spirit teks, memahami latar teks secara kontekstual, substansial, dan non-literal. Menurut mereka, hanya dengan model tersebut, Islam akan hidup, survive, dan berkembang secara kreatif menjadi bagian dari peradaban manusia universal. Karena itu, bagi mereka, pintu ijtihad mesti dibuka pada semua bidang sehingga memungkinkan Islam mampu menjawab persoalan kemanusiaan yang terus berubah. Penutupan pintu ijtihad, baik secara terbatas atau secara keseluruhan, adalah ancaman atas Islam itu sendiri, sebab dengan demikian Islam akan mengalami pembusukan.
Yang selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri dari pemahaman kontekstual atau moderat. Yang pertama, memahami Al-Quran dalam konteksnya serta memproyeksikannya kepada situasi masa kini. Kerangka konseptual pertama ini mencakup dua langkah pokok. Yang pertama, memahami Al-Quran dalam konteks mencakup satu, pemilihan objek penafsiran, yaitu satu tema atau istilah tertentu, dan mengumpulkan ayat-ayat yang bertalian dengan tema atau istilah tersebut dengan bantuan indeks Al-Quran. Yang kedua, mengkaji tema atau istilah tersebut dalam konteks kesejarahan pra-Quran dan pada masa Al-Quran. Ketiga, mengkaji respon Al-Quran sehubungan dengan tema atau istilah itu dalam urutan kronologisnya, dengan memberikan perhatian khusus kepada konteks sastra ayat-ayat Al-Quran yang dirujuk. Juga melibatkan asbabul nuzul yang telah teruji keotentikannya. Dari kajian ini akan dapat disimpulkan bagaimana Al-Quran menangani tema atau istilah tersebut dan bagaimana keduanya berkembang di dalam Al-Quran. Yang keempat, mengaitkan pembahasan tema atau istilah tersebut dengan tema atau istilah lain yang relevan. Yang kedua, memproyeksikan pemahaman Al-Quran dalam konteksnya, yakni yang diperoleh lewat langkah pertama di atas kepada situasi kekinian. Sebelum proyeksi dilakukan, kajian mengenai situasi kekinian yang berkaitan dengan tema atau istilah yang dibahas harus dilakukan terlebih dahulu. Poin pembahasan selanjutnya yaitu terkait kelebihan-kelebihan dari pemahaman kontekstual atau moderat. Yang pertama, mempertahankan semangat keuniversalan Al-Quran, sebab dengan penafsiran kontekstual, maka nilai-nilai yang terkandung di dalamnya akan tetap sejalan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, metode tafsir kontekstual merupakan sintesa dari metode analisis, tematik, dan hermeneutika. Sebab, metode analitis diperkaya dengan sumber tradisional yang memuat substansi yang diperlukan bagi proses penafsiran. Metode tematik diunggulkan dengan kemampuannya meramu ayat-ayat Al-Quran dalam satu tema dan mengaktualisasikannya. Tafsir hermeneutika titik penekanannya adalah kajian kata dan bahasa, sejarah, sosiologi, antropologi, dan sebagainya sebagai alat bantu yang penting dalam menafsirkan Al-Quran, sehingga wajar bila tafsir kontekstual dianggap sebagai gabungan dari metode-metode tersebut. Yang ketiga, metode tafsir kontekstual akan membuka wawasan berpikir serta mudah dipahami, sebab banyak data yang ditampilkan namun penyampaiannya tetap sesuai dengan konteks pemahaman audiens. Adapun kelemahan-kelemahan tafsir kontekstual itu sangat terkait dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh penafsir itu sendiri yang berdampak pada kualitas penafsirannya. Di antara kelemahan tersebut adalah yang pertama, hasil penafsiran kontekstual terkadang didahului oleh interest pribadi dan dorongan hawa nafsu karena adanya pintu penyesuaian nilai-nilai Al-Quran dengan kondisi masyarakat. Tentu dengan keterbukaan tersebut memancing seseorang untuk menafsirkan Al-Quran sesuai dengan seleranya yang pada akhirnya penafsiran yang ia lahirkan sifatnya mengada-ada. Yang kedua, dengan semangat tafsir kontekstual terkadang melahirkan ketergesa-gesaan menafsirkan ayat yang merupakan otoritas Allah untuk mengetahui maknanya. Yang ketiga, usaha tafsir kontekstual terkadang menitikberatkan sebuah penafsiran pada satu aspek, misalnya aspek kondisi sosial semata tanpa melihat aspek-aspek yang lain, termasuk bahasa, asbabun nuzul, nasih mansukh, dan lain sebagainya, sehingga penafsiran tersebut menyimpang dari maksud yang diinginkan. Dan yang kelemahan terakhir yakni tafsir kontekstual memotivasi seseorang untuk cepat merasa mampu menafsirkan Al-Quran sekalipun syarat-syarat mufasir belum terpenuhi. Mungkin cukup sekian pembahasan terkait model-model Islam yang berkembang di Indonesia, terutama pada pemahaman moderat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.